Assalamualaikum Bu Rizka. Terima kasih sudah membantu tugas saya ya. Ini Bu Rizka, guru mapel fisika juga, tapi sekarang menjadi pas. Oke Bu Rizka, langsung aja ke pertanyaan ya. Nah, motivasi siswa itu rendah saat mempelajari materi pengukuran. Ini terutama pada pengukuran menggunakan jangka, sorong, dan mikrometroskop. Kira-kira penyebabnya apa? Motivasi rendah. Berarti ketika itu berarti siswa itu kurang bisa mengikuti pembelajaran karena malas, motivasi belajar jadi tidak ada gitu ya. Menurut saya itu karena kita sebagai guru itu harus membuat perencanaan yang baik. Jadi membuat pembelajaran, bagaimana caranya pembelajaran itu menjadi menyenangkan sehingga bisa menarik dan meningkatkan motivasi siswa. Kemudian sebagian peserta didik ini juga kurang mampu bekerja sama dalam kelompoknya. Jadi dia tuh biasanya mengandalkan orang lain, nggak dirinya sendiri. Biasanya nyontek temannya gitu. Kira-kira kenapa ya itu? Ini dalam membaca skala. Dalam membaca pertama ada beberapa penyebabnya. Yang pertama bisa jadi si anak itu kurang percaya diri. Terus yang kedua bisa jadi dia kurang menguasai konsep. Jadi bagaimana caranya? Yang ketiga juga guru kurang terbiasa untuk membuat pembelajaran yang dimana siswa bisa aktif. Jadi dia dari pembelajaran yang membuat siswa aktif itu dia memiliki rasa percaya diri sehingga memiliki komunikasi yang baik dengan temannya. Dengan seperti itu dia bisa lebih bisa bekerja sama. Kemudian yang ketiga Bu, peserta didik dalam menghitung atau menjumlahkan skala utama dan skala nonius itu biasanya masih kesulitan. Itu penyebabnya apa? Ini sudah biasa terjadi ya? Terjadi, iya. Itu bisa jadi siswa itu dari dasar matematikanya sendiri itu dia masih kurang untuk menjumlahkan nilai desimal. Kalau di skala nonius, skala utama itu kan bentuknya desimal ya, dikalikan dengan ketelitiannya. Jadi siswa itu dasar matematikanya itu masih kurang dalam penjumlahan desimal. Apalagi kalau desimal tuh wes kadang males banget gitu ya. Apalagi untuk anak guru ya perlu menjelaskan kembali lebih detail dengan cara-cara yang bisa mudah untuk dipahami siswa. Nah ini peserta didik ini juga kesulitan menentukan skala utama dan skala noniusnya. Kira-kira apa? Kalau ini berarti dia dalam konsepnya ya, ketika guru itu memberikan pembelajaran, berarti gimana caranya guru memberikan pembelajaran yang bermakna sehingga siswa itu bisa menguasai konsep, memahami konsep. Ketika dia udah memahami konsep, alangkah lebih baiknya guru memberikan kesempatan siswa dalam real, nyata, berarti bisa memegang alat secara langsung. Jadi jadi bisa menerapkan konsepnya ke situ langsung secara real dengan alat. Nah ini peserta didik itu juga mengalami kesulitan saat menyelesaikan soal pengukuran jangka sorong dan mikrometroskop. Jadi saat menentukan itu kan ini hasilnya gitu. Nah terus ditentukannya tuh mereka masih kesulitan saat menghitung itu. Iya, berarti dalam menyelesaikan soal itu, kalau menyelesaikan soal berarti dia kembali lagi ya, berarti dia kurang menguasai konsep, sehingga ya perlu pemahaman konsep lagi. Ya. Ini kemudian yang energi terbarukan Bu, ini sama sih sebenarnya motivasi dalam pembelajaran materi energi terbarukan itu juga rendah, itu penyebabnya apa? Motivasi ya sama bersama sih. Jadi siswa itu kurang literasinya kurang, terus guru juga perlu untuk membuat bagaimana siswa itu bisa mengenal lingkungannya sehingga bisa mengerti apa
yang bisa diolah di lingkungannya jadi energi yang terbarukan. Kemudian energi terbarukan ini biasanya menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Lah ini kok belum optimal, kenapa? Apa kurang praktikumnya atau kurang projectnya atau gimana? Berarti di sini itu sebenarnya guru yang berperan ya. Kalau sebelumnya sebelum guru itu menerapkan PBL problem based learning itu guru itu harus mengetahui sintak langkah-langkahnya. Oh, problem based learning itu sintaknya apa dulu? Oh, ternyata dari misalkan masalahnya apa dulu, kemudian hipotesisnya apa, kemudian baru pemecahan masalahnya bagaimana. Jadi bagaimana caranya guru itu mengarahkan siswa. Jadi bukan guru yang teacher center yang gini loh, gini harus gini, bukan, tapi mereka yang guru yang mengarahkan siswa supaya nanti sesuai bisa memecahkan masalah. Student center berarti ya jadinya Ya, ya. student center. Ya, kemudian ini sama tadi untuk soal siswa itu juga menyelesaikan soal usaha sebagai perubahan energi itu masih kesulitan. Misalnya kita memberikan contoh yang berbeda, terus soalnya berbeda lagi, itu biasanya mereka kesulitan itu. Berarti siswa itu di sini masih terbiasa sama soal-soal yang mudah. Low order thinking skill. Jadi ketika soalnya dirubah sedikit dengan soal cerita yang agak panjang, mereka jadi kebingungan. Jadi menurut saya sih nanti sebagai pengajarnya sih membiasakan anak untuk melatih soal dan sebelumnya juga harus anak bagaimana caranya supaya benar-benar menguasai konsep. Jadi ketika diterapkan soal ini, oh ternyata ini yang diketahui, oh yang ditanyakan ini gitu. Meskipun ceritanya agak beribet tapi tetap tahu bagaimana cara menyelesaikan. Ini yang terakhir Bu. Nah, guru itu atau pendidik itu masih terkendala memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas itu terkait materi energi terbarukan. Nah, kita kalau kayak LCD aja kita nggak punya ya, kita nggak pernah kebagian LCD ya. Kemudian jaringan WiFi itu juga susah, kita pakai kuota sendiri, kadang ada sinyalnya kadang tidak, apalagi anak mesti nggak mau suruh di mana. Ini kira-kira gimana ini? Kalau ya itu kembali ke sekolah. Itu sarkasnya. Masalahnya itu di sekolahnya, bukan pada pengajar. Jadi sekolah itu sebenarnya perlu untuk mengupayakan dalam pemanfaatan sarana-prasarana, terutama teknologinya. LCD di kelas itu perlu, terus tuncepan untuk kabel-kabel, terus WiFi itu harus kencang supaya anak itu bisa menikmati pembelajaran, bisa lancar menggunakan teknologi. Apalagi sekarang kan sebenarnya anak itu lebih berfokus pada gadget ya, teknologi. Jadi perlu banget sih untuk WiFi di sekolah. Oke, terima kasih Priska. Sukses Bu Ella.